Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis important dan performance. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Rati dari kelas MPIM 4A1 dengan nomor NIM 190302710. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IPA, Important Performance Analysis berdasarkan data yang telah ada dengan membuat grafik kartesius dengan menggunakan bantuan software Microsoft Excel. Untuk datanya itu yang ini ada datanya. Nah, ini datanya. Pertama-tama yang dilakuin itu kita buat rata-ratanya setiap bagiannya, setiap pertanyaan. Pertama ini, lalu ke atas kita blok sampai bawah. Nah, lalu enter. Kemudian kita tarik garis sampai ujung. Ini sampai ujung belum ya? Tinggalan satu. Nah, setelah kayak gini, kalau kita langsung copy dari sini, maka nanti akan ada muncul rumus ini. Dan itu nggak bisa kalau kita beda sheet atau beda Excel. Jadi caranya, ini kita blok dulu sampai ujung. Lalu klik kanan, kita copy. Kita paste di bawahnya aja. Pastenya bukan langsung paste, tapi klik kanan, paste spesial. Lalu kita ke value, biar nanti cuman nilainya aja yang muncul. Lalu oke. Nah, maka akan seperti ini. Maka di sini udah nggak muncul lagi nih rumus-rumusnya, udah nggak ada lagi. Kemudian kita ke sini aja, sheet yang kedua. Kita tulis dulu satisfaction dan important. Satisfaction itu untuk mengukur tingkat kepuasan dan important itu untuk mengukur tingkat kepentingan. Di sini sesuai data ada 7 pertanyaan, jadi tulis dulu sampai 7. Nah, yang pertama kita copy dulu dari yang satisfaction-nya aja, pertanyaan 1 sampai 7 kita copy. Ke sheet 2 lagi. Pastenya dengan cara klik kanan. Pastenya spesial, lalu transpose. Nah, dia maka akan berbentuk vertikal seperti ini. Sekarang kita lakuin juga buat yang important. Ini klik kanan, copy. Sini, klik kanan, pastenya juga paste spesial, lalu transpose. Oke. Nah, kemudian kita buat diagram kartesiusnya dengan cara ini kita blok dulu, lalu ke insert, lalu milih scatter, milih yang ini paling atas. Nah, seperti ini. Terus sekarang ubah dulu nih namanya. Untuk yang vertikal di sini itu adalah important, dan untuk yang horizontal di bawah ini adalah nilai satisfaction. Sekarang kita kasih nama dulu, kita ke layout, lalu axis style, horizontal. Ketik dulu satisfaction, kemudian udah. Kita balik lagi ke ini, kita pilih vertikal. Nah, ini kita tulis important. Nah, dan judulnya kita ubah juga jadi diagram kartesius. Jadi diagram kartesius itu memiliki 4 bagian, yaitu kuadran A, B, C, dan D. Karena ini bentuknya belum memiliki kuadran, sekarang kita lihat dulu batasan-batasan atau batas ambang setiap kuadran. Mana yang termasuk ke dalam kuadran A, B, C, dan D. Kemudian yang pertama, kita harus tentukan rata-rata satisfaction ini dan important ini. Sebelumnya kita ilangin dulu nih garis-garisnya. Kita bikin dulu rata-ratanya buat satisfaction, jadi dengan cara sama dengan
average. Kita blok sampai sini. Ini nongol teks. Kita blok, terus enter. Tuh, kalau udah nongol 1, kita tarik aja sini. Nah, kayak gini. Nah, untuk 4 ini, dia akan menunjukkan yang namanya sumbu X. Dan dia berbentuk vertikal ke atas. Nanti dia dari sini akan ke atas. Itu untuk sumbu X. Kemudian yang 4,53 ini, dia akan berbentuk horizontal ke samping dengan membentuk sumbu Y. Sekarang kita membuat titik temu untuk X maupun Y. Sini yang pertama, kita ketik SAT, kemudian X dan Y. Untuk X-nya ini, kita pakai rata-rata yang ada di sini. Jadi kita tulis 4. Dan untuk Y-nya itu kita lihat yang terkecil, karena kita akan membuat batas bawahnya, yaitu 4,3. Sekarang kita buat batas atasnya, ini 4. Dan ini batas atasnya ada di 4,7. Nah, lalu kita bikin yang important. Sini X dan Y. Untuk important ini, kita akan membuat garis paling pojoknya atau paling pinggirnya ini yang terkecil dari satisfaction-nya atau sumbu X-nya. Sumbu Y-nya, yaitu di 3,7. Kemudian untuk Y-nya ini kita pakai yang rata-rata ini. Jadi di sini adalah 4,5. Nah, untuk yang 4,5 di sini kita pakai yang paling ujungnya 4,3. 4,3 dan sini tetap 4,53. Setelah muncul seperti ini, sekarang kita buat batas bawahnya dan batas atasnya dengan cara klik kanan. Kita select data, lalu add. Kita yang satisfaction, untuk namanya ini bebas sebenarnya, cuman kita masukkan aja yang satisfaction. Untuk X-nya itu yang ini, Y-nya itu hapus dulu. Untuk Y-nya itu yang ini. Nah, lalu oke. Kemudian add lagi. Kita masukkan yang important. Yang X kita blok. Yang Y kita blok juga. Nah, lalu oke. Dan oke lagi. Maka akan muncul seperti ini. Ini belum ada garisnya, baru titik-titiknya. Ini untuk sumbu X dan ini untuk sumbu Y. Lalu kita klik titiknya, klik kanan, lalu format data series. Kita pilih yang line color, line style. Kita masukkan weight-nya itu 2. Nah, oke. Kemudian yang untuk sumbu Y kita juga buat format data series. Sini line style. Sini kita juga buat 2. Lalu close. Nah, maka akan jadi seperti ini. Oh ya, untuk itu kita juga buat yang namanya border pinggirnya dengan cara untuk bordernya kita buat file, no file, kita pilih yang border. Untuk bordernya kita coba dulu. Border colornya, nah kita pilih colornya dulu, baru kita pilih ininya ternyata stylenya. Kita buat jadi 2 juga deh. Nah ini untuk diagramnya kan belum penuh nih, belum penuh ke pinggir dan ke kanan.
Sekarang kita rapihkan dengan cara klik bawahnya. Seperti ini. Untuk yang satisfaction-nya itu kita pilih yang minimumnya seperti tadi 3,7 dan ininya 4,3 glucose. Nah, kemudian yang sampingnya sama fixed shade. Kemudian minimumnya itu 4,3, maksimumnya 4,7. Lalu close. Nah, maka akan berbentuk seperti ini. Sekarang kita kasih nama, yaitu untuk kuadran 1, 2, kuadran A, B, C, dan A. Kita cancel dulu. Kita shape. Kita edit teks, kita start. Pindahin. Ini ganti B. C. Dan terakhir yang D. Nah, seperti ini diagramnya telah jadi. Jadi di kuadran A ada 2 titik yang masuk ke dalam, yaitu ini ada 4,53 dan 3,8. Ini adalah titik nomor satisfaction nomor 7. Kemudian yang ini itu nomor 2. Nah, yang ini tuh udah masuk ke yang kuadran B. Jadi ini tuh titik nomor 4 dan 4,6. Nomor 6. Kemudian ini titik nomor 3. Dan yang ini titik nomor 1. Kemudian untuk kuadran C cuma ada 1 titik, yaitu yang nomor 4. Ini. Nih. Dan yang terakhir yang di kuadran B juga cuma ada 1, dia itu yang nomor 5. Sekarang kita tarik kesimpulan. Di sini tulis kesimpulan. Kesimpulan. Kuadran A, kuadran B, kuadran C, kuadran D. Untuk kuadran A ini ada untuk nomor 7 dan 2. Kemudian kuadran B itu ada 3, yaitu 6, 3, dan 1. Kemudian kuadran yang C itu ada 1, yaitu nomor 4. Dan yang kuadran D itu ada 1, yaitu nomor 5. Jadi kesimpulannya adalah untuk setiap kuadrannya itu memiliki nomor-nomornya, ada nomor-nomornya. Yang paling banyak ada pada kuadran yang B. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.